Baik, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur sekali ini adalah tanggal 1 Desember di mana kita sudah memasuki di dalam bulan-bulan Desember ini dalam acara-acara Natal. Saya percaya sekali saudara yang kasih Tuhan, ada suatu, nggak tahu saudara ya, ada suatu perasaan yang berbeda sekali. Ya, entah saudara mempersiapkan diri atau tidak. Tetapi suasana Natal ini menjadi suasana Natal yang sangat-sangat berbeda sekali. Secara khusus di dalam pandemik yang sudah 2 tahun kita lalui ini, lebih memberikan satu nuansa yang sangat-sangat berbeda sekali. Saudara yang kasih Tuhan, menyambut Natal adalah sebuah bagaimana kita mempersiapkan Natal itu sendiri. Saudara, beberapa ayat dari firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini, bagaimana orang-orang zaman dahulu, mereka meresponi akan berita Natal ini yang pertama kali. Bagaimana mereka menyambut Natal ini yang pertama ini dengan cara mereka, dengan apa yang mereka alami saat itu. Saudara, beberapa ayat, mari kita sama-sama merenungkan akan ayat-ayat ini, saudara. Ya, coba kita lihat di dalam ayat ini, saudara. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saudara perhatikan akan ayat ini, saudara. Ini menjadi suatu ayat yang sangat kita perhatikan di dalam ayat ini, bahwa ayat ini membuktikan beberapa kelompok orang menyambut bagaimana Tuhan Yesus lahir saat itu. Ya, saya share screen ya. Oke. Saudara perhatikan di sini ya. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara perhatikan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini respon yang luar biasa. Gembala-gembala itu dikatakan memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ini ada suatu cerita yang lain. Matius mencatat, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini respon yang luar biasa juga. Ayat berikutnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, tentu ini berita dari orang Majus, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini paling tidak ada 3 kelompok orang di dalam menyambut akan perayaan Natal yang pertama kali, saudara. Dan di dalam kelompok-kelompok orang ini adalah kelompok-kelompok orang yang boleh dikatakan berbeda sekali di dalam situasi, kondisi, dan juga dalam status mereka masing-masing. Status gembala, saudara.
Sebuah status yang boleh dikatakan itu adalah level yang rendah pada zaman itu. Ya. Suatu level yang mungkin terabaikan oleh situasi kondisi masyarakat pada umumnya. Tetapi justru Allah hadir pertama kali kepada mereka, kelompok ini. Kelompok yang mungkin terabaikan. Kelompok yang mungkin tidak berarti di dalam situasi kondisi masyarakat saat itu, saudara. Karena mungkin pekerjaan yang terlalu boleh dikatakan hina saat itu. Ada kelompok berikutnya adalah orang-orang Majus. Saudara, kelompok ini adalah wakil dari kelompok orang-orang yang sangat-sangat pintar sekali. Oleh karena mereka melihat bintang-bintang, ada satu bintang yang berbeda. Setelah mereka mengamati akan langit saat itu, ada satu bintang yang berbeda. Dan mereka menandakan ini adalah seorang raja sudah lahir. Mereka datang dari tempat yang jauh, saudara. Ada yang menyimpulkan bahwa mereka dalam perjalanan kurang lebih 2 tahun katanya. Baru sampai ke Bethlehem, ke tanah Yudea itu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini kelompok orang yang sangat-sangat pintar, sangat-sangat kaya. Orang-orang yang mungkin mewakili orang-orang yang nun jauh di sana, yang mungkin tidak tahu bagaimana situasi kondisi Israel saat itu. Mungkin mereka nggak tahu, saudara. Mereka datang, mereka mencari. Dan mereka datang menyembah, dikatakan oleh Alkitab. Dan kelompok orang yang ketiga adalah Herodes dan seluruh Yerusalem. Saudara, menarik sekali dikatakan bahwa seluruh Yerusalem itu terkejut, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana selanjutnya di dalam kisah ini. Herodes begitu marah. Karena mendengar bahwa ada seorang raja lain selain dia itu menyaingi akan posisi dia. Menyaingi akan kondisi saat itu dia memegang kuasa yang penuh untuk Yerusalem. Tetapi kok ada satu raja yang mau mengalahkan dia. Dan raja itu dikatakan baru lahir. Siapa yang gak marah, saudara? Ya. Bagi Herodes ini adalah sebuah saingan yang harus dimusnahkan. Dan gak heran, saudara. Menurut catatan sejarah gereja, Herodes ini gak tanggung-tanggung untuk membinasakan seluruh keluarganya demi untuk mempertahankan akan statusnya menjadi seorang raja. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah respon dari orang-orang yang menyambut Natal. Saya sekali lagi percaya, saudara. Bagi saudara dan saya menyambut Natal ada sesuatu hal yang luar biasa. Bukan saja secara hati kita dipersiapkan, tetapi juga mungkin di dalam seluruh pelayanan kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bagi kami, hamba-hamba Tuhan sudah mempersiapkan khotbah-khotbah Natal. Bagi saudara dan juga jemaat mungkin sudah mempersiapkan bagaimana perayaan Natal ini saya bisa hadir atau tidak. Bagi seluruh penatal layanan bagaimana melatih lagu-lagu. Dan mungkin juga ada drama-drama singkat yang mau ditampilkan. Saya yakin saudara yang kasih Tuhan, perayaan Natal ini menjadi suatu perayaan yang harus disambut. Yang harus dipersiapkan. Maka pertanyaannya adalah, Natal itu apa sebenarnya? Apakah kita hanya menyambut Natal itu sebagai suatu acara saja? Apakah Natal itu kita sambut hanya sekedar suatu celebrate saja? Suatu perayaan yang terus dilakukan setiap tahunnya bulan Desember. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, perlu kita ketahui ya, bahwa orang Yahudi itu sebenarnya saudara tidak merayakan Natal, saudara. Ya. Baru abad ketiga atau abad keempat, ya, ini pun diambil dari kondisi orang-orang kafir. Ya. Orang Yahudi itu merayakan Paskah, Pondok Daun, ya.
orang-orang yang merayakan Pentakosta. Itulah yang dirayakan orang-orang Yahudi, saudara. Ya. Perayaan Natal sama sekali mereka tidak rayakan. Dan sejak saat itu, abad ketiga sampai dengan seterusnya sampai sekarang, dunia merayakan Natal. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, suka atau tidak suka, saudara dan saya dipersiapkan untuk menyambut Natal. Siap atau tidak siap, saudara? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ya, dunia sekarang ini menyambut Natal, saudara. Ya, dulu mungkin mereka agak ragu-ragu atau mungkin merasa risih begitu ya, karena ini acara orang yang bukan dengan kepercayaannya sendiri. Wah, janganlah nanti saya dikatakan apa begitu ya. Tapi sekarang enggak, ya, di hotel-hotel semua merayakan Natal, bahkan di kafe-kafe merayakan Natal dengan lagu-lagunya. Jadi dengan kata lain, dunia sekarang ini terbuka untuk merayakan Natal. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, saudara, apakah perayaan Natal ini sama tidak apa yang kita rayakan juga? Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menyambut Natal? Itu identik kita bagaimana kita mengartikan Natal. Sekali lagi saya katakan, bagaimana cara kita menyambut Natal, itu sama dengan bagaimana kita mengartikan Natal. Kalau saudara mengartikan Natal seperti ini, saudara, pesta. Kayaknya kalau tidak ada pesta bukan perayaan Natal. Mungkin sebagian orang mengatakan demikian. Dengan liburan. Ya, sekarang ini pandemik sudah mengancam gelombang yang ketiga, mungkin agak ragu-ragu juga kita untuk liburan. Hadiah, bonus, mungkin bagi karyawan, dan lain-lain sebagainya, saudara. Saya mengatakan bahwa semuanya ini nggak salah, saudara. Tetapi kalau kita berhenti di dalam mengartikan, menyambut Natal dengan seperti ini, saya kira kita akan kehilangan makna yang sesungguhnya, saudara. Saudara dan saya akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Apa itu Natal sesungguhnya? Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin karena memang sebentar lagi tahun baru, maka semuanya itu, Natal itu dijadikan satu dengan tahun baru. Ya ada kembang apinya, ya sekarang dilarang begitu ya. Ya juga ada hadiahnya, ya juga ada pestanya, ya juga ada cross kadonya, ya juga ada penampilan, baju-baju yang baru. Sekali lagi saya katakan ini nggak salah, saudara. Tetapi jangan sampai kita berhenti. Seolah-olah kalau saya tidak punya baju yang baru, saya tidak merayakan Natal. Seolah-olah kalau saya tidak pesta, saya tidak merayakan Natal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita juga hanya datang ke gereja pada waktu perayaan Natal saja, saudara. Ini luar biasa sekali. Banyak sekali orang-orang Kristen begitu perayaan Natal tersentak baru, oh iya saya mesti datang ke gereja. Apakah ini menyambut Natal, saudara? Setelah Natal berlangsung, bulan 1, bulan 2 masih. Ya, bulan 3 dan seterusnya, Desember lagi baru ketemu perayaan Natal, baru datang lagi ke gereja. Apakah ini cara menyambut Natal, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi. Natal pertama kali itu jauh dari hingar-bingar yang luar biasa. Natal pertama kali itu boleh dikatakan Natal yang sangat-sangat sederhana sekali. Allah memilih tempat yang sangat hina. Yang boleh dikatakan saat itu, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada manusia yang mau memilih melahirkan bayinya di dalam kandang. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada tempat untuk meletakkan bayi tersebut. Hanya ada satu tempat, yaitu di dalam kandang. Ini membuktikan bahwa Allah itu benar-benar merendahkan dirinya. Sedemikian rendahnya. Sampai saudara dan saya mungkin tidak bisa berkata-kata apa lagi. Seorang bayi yang harusnya higienis,
yang harusnya steril, di tempat-tempat yang benar-benar terjaga. Tapi Tuhan Yesus hadir di situ. Dan orang yang pertama kali hadir juga adalah orang-orang yang paling tersisih di dalam status sosial saat itu. Para gembala. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan kelahiran dari Tuhan Yesus ini sendiri. Peristiwanya saja, saudara. Kita sudah tersentak. Iya ya. Tuhan mau hadir ke dalam dunia dalam kondisi yang sangat hina. Dalam kondisi yang sangat kotor. Dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Boleh saya katakan demikian. Yaitu di dalam sebuah kandang. Saudara, apa yang saudara dan saya maknai dalam hal ini? Saya boleh katakan, saudara. Natal itu identik dengan kasih. Natal itu identik dengan kasih. Karena kasihnya itulah yang mendorong, yang membawa Kristus ke dalam dunia yang berdosa ini. Yang membawa Kristus mau hadir di dalam kehidupan manusia. Tanpa kehadirannya, saudara, kasih yang sejati itu tidak mungkin saudara dan saya akan ketemu di dalam kehidupan ini. Kasih itulah, kasih yang dari surga itulah yang mau disampaikan kepada dunia ini. Itu sebabnya kenapa Kristus hadir di dalam dunia yang berdosa ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sekali saudara, dengan rentetan khotbah yang nanti kita akan dengar. Ya, masa sih tidak ada 1-2 kalimat dari pengkhotbah yang menyadarkan kita kembali. Ya. Mungkin saudara dan saya sudah tahu ya, Tuhan Yesus lahir di kandang, ya. Ibunya Maria bla 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 begini, ya. Papanya Yusuf bla 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 begini, ya. Tapi saya percaya saudara, di dalam 1-2 kalimat yang saudara dan saya dengar, pasti akan membukakan kembali akan kasih ini. Bagaimana Roh Allah itu memberikan satu penerangan kembali kepada kita tentang arti sebuah kasih. Kasih yang dari sorga ini. Kasih yang memberi. Kasih yang benar-benar memberikan seluruh kehidupannya kepada dunia ini. Tanpa kasih itu saudara, tidak mungkin manusia ini bisa mengenal Allah yang sejati. Kasih itu adalah kasih yang memberi. Saudara. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita dapat berikan kembali kepada Allah kalau begitu? Kalau Allah sudah memberikan hidupnya kepada kita. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Apa yang bisa kembali kita berikan kepada Allah? Walaupun seluruh kehidupan kita tidak mungkin sama seperti Tuhan memberikan hidupnya kepada kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Kalau Allah sendiri mau hadir di dalam kehinaan. Kalau Allah sendiri mau hadir di dalam seluruh segala sesuatu yang tidak manusiawi ini. Siapa saudara dan saya kalau begitu? Siapa kita? Apakah kita begitu terlalu defense sehingga kita tidak peduli? Kita tidak mau memberikan kasih. Apakah seperti ini, kasih yang seperti itu yang kita dapatkan dari Natal, saudara? Saya kira kita akan keliru sekali menyambut Natal seperti ini. Saudara dan saya sekarang diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah peristiwa Natal itu hanya peristiwa, ya celebrate saja ya, perayaan Natal saja. Tetapi apakah peristiwa ini membawa meaning khusus kepada saudara dan saya? Arti sebuah Natal ini menjadi satu greget kita untuk bisa melayani Allah, melayani sesama di dalam kasih. Karena Natal itu tanpa kasih, ini Natal yang seperti apa, saudara? Ya, Natal yang tanpa kasih, Natal yang sama sekali bukan Natal. Natal adalah peristiwa kasih, kasih yang dari surga, yang diberikan dari Allah kepada kita.
Biar kiranya saudara yang kasih Tuhan, dalam momen Natal ini, tanggal 1 Desember ini, mari kita siapkan hati kita. Minimal kita sudah tahu tanggal-tanggal berapa yang akan kita hadir, dan kita terus doakan. Orang-orang yang mungkin kita mau undang, kita terus doakan supaya mereka disiapkan hatinya untuk datang ke gereja, dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan ada anugerah Tuhan kepada orang-orang yang kita doakan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu hati kita berdoa.